Salam untuk kita semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Baik, hari ini kita akan membahas materi 5 dan 6 ya, 5 dan 6 tentang tradisi di dalam komunikasi. Nah, penting kita sebagai ilmuwan komunikasi untuk memahami atau untuk mengetahui berbagai aliran atau akar pemikiran, perspektif dalam teori komunikasi. Ya, kenapa? Supaya kita tidak hanya terpaku pada satu teori tertentu saja, sementara kita tidak tahu asal-muasal teori itu, kemudian kita sangat percaya bahwa teori itulah yang paling benar. Nah, pertanyaannya, kalau dalam situasi seperti itu, maka Anda berpikir dogmatis, tidak berpikir secara ilmiah. Baik, saya buat sebuah analogi begini. Mungkin Anda suka atau Anda mungkin suka mendengar musik, begitu ya, mendengar musik. Mendengar musik. Nah, kalau Anda perhatikan bahwa Anda memiliki kecenderungan hanya untuk mendengar musik-musik tertentu. Tidak semua musik Anda Anda suka, begitu ya. Nah, ada yang suka jazz, ya, ada yang suka hip hop, ya, ada yang suka klasik dan sebagainya. Nah, kalau Anda tidak tahu, ya, aliran di dalam musik, mungkin begitu Anda ditanya, Anda senangnya musik apa? Apa ya? Ya pokoknya itu deh yang dinyanyiin sama si Anu, yang dinyanyiin sama si itu, begitu ya. Hanya bisa menjawab begitu. Jadi jawaban seorang awam. Tetapi kalau Anda ditanya, ya, misalnya, Pak Mirza senang musik apa? Nah, saya suka dengar Queen, saya suka dengar Rolling Stone, beberapa musiknya saya suka, The Beatles saya suka. Tetapi saya juga suka George Benson, ya. Saya juga suka Chicago, ya. Nah, dari situ Anda langsung bisa tahu bahwa ternyata Pak Mirza suka rock, ya. Tapi juga suka musik jazz, tapi juga suka musik pop, ya. Referensi Anda tentang aliran musik ini menghantar Anda pada pemahaman yang jelas tentang apa aliran musik yang disenangi oleh seseorang atau yang Anda senangi. Jadi Anda bukan sekedar pencinta musik yang awam, ya, pencinta musik yang awam. Ada teman saya, itu saya nggak usah sebut namanya ya, saking cintanya pada satu grup musik tertentu, maka setiap dia konser, ya, itu metal ya, dia aliran metal. Setiap kali dia konser, dia selalu datang, ya, mau dimanapun, ya. Jadi grup musik itu belum pernah di Indonesia, ya, tetapi selalu di luar negeri. Itu dia datengin, ya. Saking cintanya, begitu dia tanya, kamu sukanya siapa? Dia sebut nama saya lupa ya nama grup musik tersebut. Oh, itu aliran heavy metal ya. Saya langsung bisa bilang begitu. Betul Bang, itu yang saya suka. Yang lain tidak saya suka, tapi saya tahu ya ada aliran ini, ada aliran ini. Nah, kalau kita perhatikan aliran dalam musik ya, kita akan bisa melacak dari yang namanya aliran klasik, ya, sampai kalau di Indonesia itu ada yang namanya dangdut koplo, begitu ya, dangdut koplo. Nah, ini perlu sehingga perlu kita di dalam ini satu analogi, sehingga kita perlu melakukan eksplorasi terhadap akar teori, ya, sehingga pemikiran kita akan konsisten, ya. Jangan sampai nanti jadi aneh juga ya kalau Anda menggabungkan, ya. Jadi misalnya ini kita bicara tentang aliran pemikiran dalam teori komunikasi, ya. Analoginya musik lagi ini, ya.
menggabungkan, walaupun ini konsep seni dan satu konsep ilmiah ya, tetapi bisa kita ini ya, bisa kita bikin semacam analogi, menggabungkan ya antara aliran klasik dengan dangdut koplo misalnya. Itu sangat berbeda. Walaupun Queen menggabungkan antara klasik dan pop rock gitu ya dalam lagunya yang berjudul apa itu? Saya lupa. Bukan We Are the Champion ya. Rhapsodian kalau nggak salah, saya lupa itu. Nah, itu bisa digabung. Nah, di dalam teori komunikasi pun, di dalam teori pun itu ya, ada beberapa teori yang memang bisa saling membantu sehingga kita bisa memecahkan masalah. Tetapi ada juga teori yang bukan saya sebut keliru juga kalau saya sebut sebagai kontradiktif ya. Tapi teori itu lahir akibat mengkritik teori yang sebelumnya dengan melihat dengan melihat aspek yang berbeda. Begitu, bukan aspek yang berbeda. Maksud saya dengan perspektif yang berbeda. Dengan perspektif yang berbeda. Jadi ada teori yang memang bisa kita hubungkan, saling membantu. Ada teori yang memang itu kayak minyak dan air, itu tidak bisa kita tidak bisa saling membantu karena merupakan teori yang satunya itu adalah kritik terhadap teori yang lain, atau teori yang lain ini sudah dikritik sama teori yang sebelumnya, kemudian kita gabungkan. Itu nggak bisa seperti itu. Oke, nah itulah yang kemudian kita sebut sebagai Anda tidak melahirkan yang namanya pemikiran yang konsisten di dalam memahami gejala secara teoritis. Ini pentingnya kita melakukan yang namanya pengelompokan teori. Oke, kita lanjutkan. Jadi Robert T. Craig itu, sebagaimana dikutip oleh Little John dan Fuss, itu mengatakan ya bahwa tidak ada satu teori komunikasi pun yang paling benar. Ya, ingat, tidak ada satu teori komunikasi pun yang paling benar. Tetapi banyak teori yang bermanfaat untuk memecahkan ya permasalahan tertentu. Ya. Nah, sehingga semakin banyak Anda tahu tentang teori, ya, semakin Anda banyak tahu tentang teori komunikasi, maka makin banyak pilihan yang bisa Anda gunakan untuk memecahkan masalah yang sedang Anda hadapi. Ya. Nah, pada kesempatan sebelumnya saya pernah mengatakan begini, bahwa penelitian selalu diawali dengan yang namanya masalah. Ya, penelitian diawali dengan adanya masalah. Kenapa kita bisa mengatakan sesuatu yang sedang menjadi perhatian kita atau minat kita, gejala yang menjadi perhatian kita itu ada masalah di dalamnya, bukan muncul dari langit. Tetapi karena Anda punya pemahaman teoritis terhadap seharusnya bagaimana gejala itu berlangsung. Tetapi kemudian, kok seperti ini ya? Tidak seperti itu seharusnya, harusnya begini. Oh iya, ada teori yang mengatakan seperti itu. Tapi, kalau Anda tidak memiliki pemahaman teoritis, setiap gejala yang Anda amati hanya pengalaman biasa saja, tidak akan menjadi masalah penelitian. Ya, tidak akan menjadi masalah penelitian. Sehingga itu yang saya katakan tadi, semakin banyak Anda memahami atau mengetahui satu teori, maka semakin banyak gejala yang bisa Anda amati. Maka semakin banyak pilihan teori yang bisa Anda gunakan di dalam memecahkan masalah penelitian. Mudah-mudahan sampai di sini Anda paham yang saya maksudkan. Ya. Nah, dalam hubungan yang dikatakan oleh Robert T. Craig tentang tidak ada satu teori komunikasi pun yang paling benar, di kuliah sebelumnya juga saya sudah pernah menyampaikan, ya, di pertemuan, kalau tidak salah pertemuan 3-4, bahwa jangan memasalahkan yang namanya kebenaran satu teori, ya. Tetapi
Anda harus mempertanyakan ya kebermanfaatan teori tersebut di dalam memecahkan masalah yang sedang Anda hadapi. Nah, pernyataan ini juga ya, pernyataan yang barusan saya sampaikan tadi itu juga menghantar Anda pada seharusnya pikiran begini. Berarti, Pak, ya, pilihan penggunaan teori ya itu bersifat subjektif. Betul. Ya, karena kita melihat bahwa teori ini bermanfaat, teori ini kurang bermanfaat, dan teori ini bisa hanya mensupport. Jadi ada teori utama, nanti ada teori yang mensupport, ya. Biasanya disebut sebagai teori aplikasi atau aplikatif teori, ya. Oke. Nah, hampir semua ilmuwan sosial bersepakat tentang hal itu, ya, bersepakat tentang hal itu. Bahwa jangan melihat bahwa teori ini benar dan teori ini salah, tetapi teori itu benar dalam konteksnya, dalam pengujiannya, ya, dalam pengujiannya. Nah, karena saya katakan tadi, pada saat Anda saya hanya tahu teori ini dan hanya inilah yang bisa memecahkan masalah saya, tidak ada teori lain yang tidak bisa memecahkan masalah saya selain teori ini, maka Anda tidak berbeda dengan orang yang berpikir dogmatis, ya. Kalau berpikir dogmatis tidak ada pilihan, kalau berpikir ilmiah ada pilihan, probability, gitu ya. Baik, mudah-mudahan sampai di sini Anda paham yang saya sampaikan. Tapi silakan Anda siapkan pertanyaan-pertanyaan seandainya ada yang hendak Anda sampaikan. Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita tentang tradisi dalam ilmu komunikasi. Yang pertama kali menggunakan istilah tradisi ini itu adalah Robert T. Craig, ya, dengan menggunakan kata yang berbeda, genre, ya, istilah dia, tetapi maknanya sama dengan tradisi, ya. Nah, Little John dan Voss kemudian menggunakan konsep tradisi, tetapi dengan makna yang sama. Nah, apa yang dimaksud dengan tradisi di sini atau genre ini adalah kebiasaan ilmuwan-ilmuwan komunikasi di dalam melakukan penelitian atau kajian komunikasi, gitu ya. Jadi kebiasaan ilmuwan komunikasi dalam melakukan kajian bidang komunikasi. Itu yang disebut genre atau tradisi. Nah, Robert T. Craig itu mengemukakan 6 tradisi, ya. Kemudian oleh Little John dan Voss kemudian diperluas menjadi 7 tradisi. Nah, apa 7 tradisi itu? Yang pertama adalah semiotika, yang kedua adalah fenomenologi, yang ketiga adalah cybernetika, yang keempat sosio-psikologis, yang kelima sosiokultural, ya, yang keenam kritis, dan yang ketujuh retorika. Oke. Apa yang dimaksud dengan semiotika? Ya, saya ingin membuat analogi lagi, misalnya begini. Perhatikan yang ada di sekitar Anda, ya. Mungkin sekarang Anda sedang berada dalam ruangan tertentu, apakah ruangan kantor atau Anda sambil tidur mendengar saya bercerita begitu ya, tentang komunikasi, ya. Kemudian mata Anda atau indera penglihatan Anda terpaku pada foto yang menempel di dinding, ya, foto yang menempel di dinding. Foto itu memperlihatkan gambar Anda dan kemudian dengan seseorang lah, ya, dengan seseorang. Nah, di kepala Anda itu yang muncul bukan foto yang tersimpan, ya, di kepala Anda, ya, sebagai ingatan, itu bukan gambar foto itu, ya, bukan gambar foto itu, ya.
Jadi yang ingin saya katakan, foto itu mungkin simbol, tetapi sekedar oh itu. Jadi saya ingin memperlihatkan Anda ini. Ini foto. Ya. Oke. Kalau saya tanya, kalau saya tanya, apa yang ada tersimpan di kepala Anda? Atau tahu-tahu Anda, di kepala Anda apa? Nah, kalau Anda mengatakan, itu Pak Mirsa, ya, itu Pak Mirsa sedang berfoto di kawinan. Ya, sedang berfoto di kawinan. Ya, itu Anda. Ya. Ya, itu Anda. Atau bahkan ada yang mengatakan begini, Pak Mirsa berfoto dikelilingi 3 cewek-cewek gitu ya. Wis, kayak raja minyak. Bukan fotonya sekarang yang jadi masalah, tetapi konteks foto itu. Jadi hubungan antar simbol, ya, hubungan antar simbol yang memunculkan yang namanya pemaknaan. Tapi kalau Anda tanya saya lihat foto itu, ya, saya lihat foto itu. Dan kemudian saya lihat gambar saya sekarang yang ada di sini, ya, di video ini. Ternyata itu peristiwa 15 tahun yang lalu, ya. Saya masih ganteng. Insya Allah, ya. Ternyata waktu itu saya masih ganteng dan sekarang udah tua banget gitu, ya. Itu mungkin di kepala saya. Atau yang lain di kepala saya. Ya. Saya jadi teringat sama teman-teman saya. Ya, teringat teman-teman saya. Ternyata teman saya yang waktu itu menikah sekarang sudah ada di luar di luar gimana ya maksudnya. Jadi dulu saya deket sama dia, sekarang ini sudah jauh. Ya, sekarang ini sudah jauh. Yang terpikir di saya itu bukan fotonya tadi, tetapi kok si Fulan lah katanya, si Fulan itu sekarang begitu ya, padahal waktu itu kami datang ya menghadiri pernikahannya. Paham nggak maksud saya? Jadi yang saya maksudkan bahwa simbol yang muncul dengan adanya foto tersebut, itu foto itu sekedar stimulus ya, tetapi makna yang muncul akibat dari adanya simbol itu adalah konteks dari foto itu, dari pengambilan foto itu. Apa yang terjadi saat kita berfoto? Itu contoh foto. Ya, contoh foto. Yang lainnya, ya. Jadi itu tadi foto simbol ya, tetapi konteks Anda berpikir itu juga simbol, ya, itu juga simbol. Nah, analogi yang lain begini, ingin saya katakan supaya Anda lebih mudah, ya. Saya suka baju tertentu. Saya suka baju tertentu, ya. Atau kaos lah, ya, kaos. Dan itu saya simpen, tidak pernah saya pakai lagi kaos itu, ya. Tapi saya simpen. Waktu itu setiap kali mau, ini udah buang aja, kasih aja orangnya. Tidak pernah saya mau membuang atau apapun, ya. Baju itu, ya, memiliki kenangan buat saya. Baju itu adalah simbol, tetapi konteks di balik baju itu juga adalah simbol. Ada kenangan di dalam baju itu. Mungkin tulisannya, ya, mungkin tulisan di baju itu, ya. Misalnya saya lagi mikir waktu itu ya, baju saya itu tulisannya. Jadi saya punya 3 baju, tidak pernah saya buang, ya. Karena apa? Kenangan yang ada di baju itu. Baju pertama itu warnanya orange, open house 1 tulisannya, pasca Usahid. Yang kedua warna hijau, open house 2, pasca Usahid. Yang ketiga open house 3, pasca Usahid. Bajunya sih udah kumal, udah jelek.
Tapi kenangan yang ada di balik baju itu dengan kata open house 1, open house 2, open house 3 mengingatkan saya pada teman-teman saya yang waktu itu masih solid. Itu adalah simbol. Ya. Baik, saya teruskan. Simbol dan hubungan antar simbol tadi ya yang saya katakan foto, kemudian kenangan itu adalah simbol itu ya. Simbol lainnya dapat memahami atau kita dapat memahami atau kita dapat memiliki makna tertentu ya, makna tertentu terhadap simbol yang sedang nampak ya, simbol yang sedang nampak sehingga menghasilkan simbol yang lain ya, hubungan antar simbol tadi itu, atau kita sebut sebagai tadi bahwa simbol yang nampak itu sebagai stimulus indrawi ya. Itulah yang dipelajari di dalam yang namanya tradisi semiotika. Jadi kalau kita mengatakan bahwa tradisi semiotika ini ya, atau tradisi apapun ya, itu terdiri dari yang namanya beberapa teori. Jadi satu tradisi dalam hal ini misalnya semiotika itu membawahi atau menaungi beberapa teori. Jadi tidak hanya satu teori. Misalnya saya katakan bahwa salah satu teori semiotika itu yang dikemukakan oleh Umberto Eco misalnya. Yang lainnya Charles Sanders Peirce. Yang lainnya lagi misalnya Saussure ya, Saussure gitu ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Nah, atau semiotika sosial. Salah satu diantaranya misalnya adalah intertekstualitas dari Yulia Kristeva ya. Kemudian ada lagi multimodality ya, semiotika multimodality oleh Gunther Graetz misalnya. Banyak sekali teori-teori di dalam yang namanya tradisi semiotika ini. Nah, tetapi mereka bersepakat terhadap ide dasar tentang segitiga makna untuk menjelaskan munculnya sebuah makna ya dari hubungan tiga aspek. Yakni yang pertama adalah benda yang dituju, tadi yang saya katakan foto ya. Kemudian manusia yang melakukan penafsiran terhadap foto, dan kemudian tanda itu sendiri yang muncul tadi itu ya. Ada foto, kemudian ada saya sebagai penafsir atau Anda sebagai penafsir, kemudian makna yang muncul di situ ya, bahwa saya menghadiri perkawinan teman saya 15 tahun yang lalu. Oke, dengan semiotika ya, tanda di luar kita merepresentasikan benda hanya melalui persepsi dan perasaan internal kita. Jadi hanya melalui persepsi dan perasaan internal kita. Dari pernyataan itu kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya semiotika itu berbicara tentang fungsi tanda, penggunaan tanda, pemaknaan tanda. Nah, tiga hal itulah yang kemudian yang dipelajari dalam tradisi semiotika dengan berbagai macam teori-teori tentang semiotika. Tadi ada yang khusus bicara tentang fungsi, ada yang khusus bicara tentang penggunaan, ada yang khusus bicara tentang pemaknaan. Semoga Anda paham yang saya maksudkan, tapi silahkan Anda siapkan pertanyaan. Nah, selanjutnya saya akan ke tradisi fenomenologi. Tradisi ini bisa dilacak dari istilah kata fenomenon, ya, yang berarti kemunculan suatu benda atau kejadian atau kondisi yang sedang dilihat, ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa fenomenologi merupakan cara yang digunakan manusia untuk memahami dunia melalui pengalaman langsung. Ya.
Jadi tradisi fenomenologi ini adalah tradisi yang di mana kita sebagai pengkaji komunikasi harus melakukan yang namanya observasi secara partisipan, karena kita harus mengalami secara langsung apa yang kita amati, ya, apa yang kita amati. Nah, menurut Dietz bahwa ada 3 prinsip dasar di dalam fenomenologi. Yang pertama, pengetahuan ditemukan secara langsung melalui pengalaman sadar, ya. Jadi Anda nggak boleh lagi tidak sadar, ya. Kemudian ya kasarnya begini, Anda sedang mabok, ya, atau Anda kehilangan ingatan, kemudian Anda berfenomenologi, itu tidak bisa. Tapi Anda secara sadar menceburkan diri di dalam gejala yang Anda amati, ya, di dalam gejala. Untuk apa? Untuk mendapatkan, ya, pengalaman langsung, ya. Jadi fenomenologi itu adalah mengalami langsung, ya. Jadi kita harus terlibat di dalam peristiwa yang kita amati. Saya ingat ada mahasiswa saya yang meneliti tentang kemampuan kemampuan ekspatriat Filipina, ya, sebagai guru pengajar di Indonesia untuk melakukan yang namanya face negotiation, ya, negosiasi rupa, gitu ya. Mereka mampu melakukan yang namanya adaptasi, sehingga ya, dia bisa diterima baik oleh murid, orang tua maupun koleganya. Nah, apa yang dilakukan mahasiswa saya ini, ya, pada saat melakukan penelitian, dia membaur dengan orang Filipina itu, ya, dia membaur dengan orang Filipina dalam kegiatan keseharian maupun dalam kegiatan pada saat kegiatan organisasional. Jadi pada saat di sekolahan. Nah, seperti itu. Itu contoh yang saya katakan sebagai kita harus secara langsung dan sadar mengalami apa yang kita yang kita mau amati. Yang kedua itu bahwa makna benda yang menjadi objek fenomenologi, ya, sangat tergantung pada kekuatan benda dalam kehidupan seseorang, ya. Artinya bahwa itu sangat kontekstual. Mungkin katakan ini kacamata ini sangat penting buat saya, ya, tetapi buat Anda tidak penting. Jadi, kenapa? Dengan kacamata ini saya bisa membaca, ya, bisa membaca. Bukan obat ganteng, ya, bukan obat ganteng, tetapi saya bisa membaca, melihat jauh dengan kacamata ini. Ini sangat sangat kuat maknanya kacamata ini buat saya, apalagi saat saya mengajar, ya, seperti ini. Kalau tidak, saya tidak bisa membaca, saya tidak bisa melihat wajah Anda secara satu persatu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa bahasa merupakan kendaraan fenomenologi. Bahasa merupakan kendaraan makna, ya. Jadi makna dari konteks yang kita sedang amati itu hanya bisa diterjemahkan dalam bentuk simbol-simbol bahasa. Tanpa itu kita tidak bisa menuangkan atau tidak bisa kita amati. Jadi kita mengamati perilaku sekaligus mengamati, ya, yang namanya petunjuk-petunjuk verbal maupun non-verbal. Kita lihat di situ, ya. Nah, itu 3 prinsip dasar dalam fenomenologi. Nah, ada 3 cabang fenomenologi. Yang pertama itu fenomenologi klasik atau objektif, ya, kemudian fenomenologi persepsi dan fenomenologi hermeneutik. Masing-masing memiliki kekhasannya, ya, masing-masing memiliki kekhasannya. Silahkan Anda baca bukunya Little John dan Foss untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lanjut tentang fenomenologi ini, tradisi fenomenologi, ya. Nah, saya kasih contoh, misalnya tadi sudah saya sampaikan, ya, bahwa ada mahasiswa saya yang meneliti tentang ekspatriat Filipina. Nah, saya punya penelitian tentang simbol-simbol, ya, simbol-simbol
komunikasi yang digunakan gay, ya, gay. Untungnya saya tidak penelitian sendiri, ya, saya penelitian bersama beberapa orang. Kalau enggak, saya harus terjun, oke? Ya, saya hanya terjun beberapa kali, ya. Apakah saya harus menjadi gay? Ya, ada yang mengatakan harus, tapi ada juga yang mengatakan tidak mesti menjadi gay, tetapi Anda bergaul dengan gay, maka Anda tahu simbol-simbol yang akan dimunculkan, dan Anda sadar masuk di situ. Saya lupa bahwa ada antropolog yang kemudian, termasuk yang siapa namanya, saya lupa itu, yang masuk ke Aceh untuk belajar Islam, belajar tentang budaya Aceh, kemudian pengetahuan dia itu digunakan untuk menguasai yang namanya Aceh. Juga di Papua pernah kejadian setelah kemerdekaan, ya, itu menikah dengan Obah Orok, ya, kemudian dia mau melihat bagaimana kejadian perang suku di sana. Jadi dia terjun langsung ke dalam. Itu adalah fenomenologi, ya, seperti itu. Jadi kita terjun langsung melihat. Termasuk ada penelitian saya tentang fenomena lesbian pada remaja, ya, pada remaja di DKI Jakarta, di Jakarta. Saya juga melakukan fenomenologi. Jadi saya terjun langsung, walaupun waktu itu saya dianggap om-om gitu, ya. Tapi enggak apa-apa, saya kasih tahu bahwa saya lagi melakukan penelitian setelah intens jadi bergaul. Oke, satu hal lagi dalam fenomenologi yang ingin saya katakan, apalagi nanti Anda menggunakan fenomenologi sebagai metode, tidak langsung kita melakukan yang namanya observasi atau wawancara terhadap objek fenomenologi, begitu, ya. Yang harus kita lakukan pertama adalah membangun raport, ya, membangun raport, dan jangan lupa harus selalu membawa yang namanya catatan lapangan, ya. Jadi semua peristiwa yang terjadi saat kita di lapangan itu harus ada catatan-catatannya. Nanti itu menjadi data penting juga, ya. Nah, membangun raport ini, ya, jadi kita tidak bisa langsung begitu, saya mau penelitian, tidak bisa begitu, ya. Kita bina dulu relasi dengan narasumber kita, komunitas yang kita mau teliti misalnya, begitu, ya. Setelah terbina, ya, baru kemudian kita melakukan pengumpulan data. Kalau tidak, maka resistensi mereka terhadap kita sebagai peneliti itu pasti akan terjadi. Anda akan ditolak, ya. Jadi jangan lupa langkah awal dari yang namanya fenomenologi itu adalah membangun raport atau menjalin hubungan dengan di mana Anda sedang melakukan penelitian. Mudah-mudahan Anda paham dengan yang saya maksudkan. Nah, satu hal lagi, bahwa dalam tradisi fenomenologi ini juga menaungi banyak teori. Baik, saya lanjutkan. Tradisi cybernetik, ya, tradisi cybernetika, ya. Tradisi ini menjelaskan bagaimana yang namanya proses fisik, ya, proses fisik, biologis, sosial, dan perilaku bekerja, ya. Proses fisik, biologis, sosial, dan perilaku bekerja. Di saat Anda lelah, ya, di saat Anda lelah, ya, mungkin perilaku Anda berbeda di mana di saat Anda sedang fit untuk menjadi penerima dari materi kuliah ini. Mungkin Anda mungkin Anda receive, tetapi belum tentu accept. Kenapa? Anda lagi capek. Jadi Anda hanya mendengar saya kayak bercerita, tetapi apa yang saya maksudkan belum tentu Anda pahami, ya. Itu contoh bagaimana yang namanya faktor fisik, ya, biologis misalnya, ya, biologis. Anda sedang lapar, ya, faktor biologis. Mendengar cerita saya, ya, atau mendengar penjelasan saya, ini juga menjadi masalah buat Anda pada saat mereceive dan mengaccept materi yang saya sampaikan, dan seterusnya. Jadi konsep inilah yang kemudian menjadi perhatian dari yang namanya tradisi cybernetik. Tapi ada hal yang harus Anda perhatikan, bahwa teori cybernetik ini sering juga disebut sebagai teori sistem di dalam komunikasi. Dia mengatakan bahwa komunikasi itu adalah sistem yang kompleks yang di dalamnya
banyak unsur atau orang berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, dia tidak percaya proses komunikasi SMCR atau bersifat linier, tapi bahwa ada relasi saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, antara satu unsur dengan unsur yang lainnya. Jadi saya ingin mengatakan begini, pada saat Anda kuliah offline misalnya ya, saya lagi bercerita di depan kelas atau menyampaikan materi di depan kelas, tetapi ya Anda semua mau mendengar saya kuliah. Tetapi penerimaan terhadap materi yang Anda sampaikan tergantung pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar Anda. Pada saat misalnya Anda melihat saya tidak menarik di dalam menyampaikan apa yang harusnya disampaikan, mungkin itu akan berpengaruh pada yang namanya receive Anda, ya, penerimaan Anda. Pada saat di sebelah Anda kemudian ada suara semacam mendengkur, ternyata Anda nengok dia tidur, ya. Nah, ini yang dipelajari di dalam cybernetik, bahwa unsur-unsur ini akan saling berpengaruh untuk menghasilkan yang namanya perilaku komunikasi, begitu ya. Nah, dan tadi saya katakan dia tidak percaya terhadap hubungan linear, jadi selalu harus ada umpan balik. Kalau Anda ingat penjelasan saya di pertama atau kedua saya lupa begitu ya, ini sama dengan penjelasannya pada proses yang mengantarai mazhab proses dan mazhab transaksional. Ada yang disebut sebagai mazhab interaksional atau aliran interaksional, di mana komunikasi tidak berlangsung secara SMCR, tetapi sudah ada yang namanya umpan balik. Nah, itu tradisi semiotika. Banyak teori di bawah tradisi semiotika. Misalnya disonansi kognitif diantaranya, ya. Kemudian social penetration itu termasuk di dalam yang namanya, saya lupa, termasuk ya, tapi yang pasti itu adalah disonansi kognitif dan turunan-turunannya ya, turunan teorinya itu ada dalam tradisi cybernetik. Baik, semoga Anda paham yang saya sampaikan. Kalau tidak, silahkan disiapkan pertanyaannya. Baik, kita lanjutkan kuliah kita pada tradisi yang selanjutnya, yaitu tradisi sosiopsikologis. Ya. Nah, tradisi ini sering disebut sebagai communication science, ya, atau ilmu komunikasi. Kenapa? Karena sifat pendekatannya sangat objektif, kuantitatif, gitu ya. Memandang individu sebagai makhluk sosial. Jadi, memandang individu sebagai makhluk sosial, ya, artinya bahwa di sini aspek individu yang menjadi perhatian di dalam masyarakat. Jadi, penelitiannya adalah tentang individu di dalam masyarakat. Nah, dia berfokus pada perilaku sosial individu, ya. Nah, fokus pada perilaku sosial individu, maka kemudian variabel-variabel yang muncul itu adalah misalnya variabel psikologis, motif, ya, termasuk di dalamnya dorongan-dorongan, ya, kemudian konsep diri, ya, kemudian akibat-akibat dari terjadinya proses komunikasi atau sering kita sebut sebagai efek, ya, kemudian kepribadian, ya, karakter atau sifat, kemudian tentang persepsi dan kognisi, ya, tentang persepsi dan kognisi. Nah, beberapa teori yang dinaungi oleh tradisi sosiopsikologis, misalnya yang dikemukakan oleh George Herbert Mead, ya, yaitu interaksionisme simbolik, ya. Tetapi banyak ilmuwan mengatakan bahwa interaksionisme simbolik ini adalah teori sosial, bukan spesifik teori komunikasi. Kita bisa mengatakan iya, itu betul.
ya sebagai teori sosial, tetapi juga kita bisa mengatakan itu benar adalah teori komunikasi. Kalau kita melacak akar dari teori ini memang lahir dari yang namanya teori sosiologi, gitu ya, teori sosiologi. Tahun 30-an, ya tahun 30-an, kemudian diungkap oleh Blumer tahun 34. Saat itu memang yang namanya ilmu komunikasi belum settle sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Barulah setelah Perang Dunia Kedua, kemudian ilmu komunikasi bisa menjadi ilmu yang berdiri sendiri, seperti itu ya, menjadi satu fakultas. Sehingga wajar kalau dikatakan bahwa dia adalah ilmu sosial, bukan dia adalah teori sosial, bukan teori komunikasi. Tapi pada saat kemudian, ya, saya katakan tadi bahwa ilmu komunikasi dikenal sebagai ilmu yang berdiri sendiri, dikenal dua mazhab besar, yaitu mazhab Chicago dan mazhab Frankfurt. Nah, salah satu tokoh dalam mazhab Chicago itu adalah George Herbert Mead, ya, George Herbert Mead, sehingga teorinya masuk dalam mazhab Chicago di dalam komunikasi, ya, kuantitatif tetapi tidak menafikan yang namanya kualitatif. Itu adalah satu teori. Jadi betul juga kalau dikatakan bahwa teori komunikasi, teori interaksionisme simbolik itu adalah teori komunikasi, ya, karena George Herbert Mead salah satu tokoh di dalam yang namanya Chicago School, yang salah satu kelompok pengkaji ilmu komunikasi. Yang lainnya misalnya, ya, teori-teori efek individu, misalnya ya, teori-teori efek individu dalam komunikasi massa. Misalnya kita bisa melacak efek dari satu pemberitaan. Itu adalah salah satu teori dalam teori psikologis. Misalnya teori jarum suntik, ya, teori agenda setting, itu juga termasuk dalam tradisi ini, ya. Oke, saya lanjutkan, ya. Tradisi yang selanjutnya disebut tradisi sosiokultural, ya. Berbeda dengan yang namanya tradisi sosiologis, di mana fokusnya pada individu di dalam masyarakat. Tetapi kalau di dalam tradisi sosiokultural itu bagaimana individu atau manusia secara bersama-sama menciptakan realitas, ya. Bagaimana individu secara bersama-sama menciptakan realitas melalui proses informasi yang diciptakan secara sosial di dalam komunikasi. Kalau Luhmann and Berger itu memperkenalkan istilah dialektika objektivasi, ya, kemudian eksternalisasi dan internalisasi, ya. Jadi kita melihat sesuatu, kita maknai itu, ya, kemudian kita keluarkan makna itu kepada orang lain, ya, orang lain itu menerima sebagai proses objektivasi, kemudian dia pahami, kemudian dia keluarkan juga. Nah, proses inilah yang disebut sebagai proses bersama-sama menciptakan. Pada saat terjadi kesamaan tentang apa yang disampaikan tadi, yang diobjektivasi tadi, maka terbentuk yang namanya realitas sosial, ya. Jadi yang ingin saya katakan bahwa tradisi sosiokultural ini berfokus pada interaksi manusia, ya, bukan karakteristik individu atau proses mental di dalam diri individu, ya. Tadi ya, yang berbeda dengan sosiopsikologis. Realitas dibentuk oleh bahasa. Tadi yang saya katakan ada objektivasi, eksternalisasi, terjadi proses simbolik di dalam diri kita, kemudian kita keluarkan dalam bentuk pesan, ya, kemudian dipertukarkan dan terjadi yang begitu dan seterusnya, objektivasi, eksternalisasi dan internalisasi pada orang, terjadi interaksi, di situ terjadi yang namanya proses interaksi. Sehingga dikatakan bahwa interaksi merupakan proses dan tempat makna, ya, makna, peran, peraturan, serta nilai budaya dijalankan. Pada saat kita melakukan objektivasi, kemudian eksternalisasi, kemudian menginternalisasi,
Proses ini berlangsung terus di dalam masyarakat antara individu atau manusia dengan manusia. Terjadi kesepakatan, ya, terjadi kesepakatan. Akhirnya dipilih. Oh, karena kamu punya ini, itu hasil objektivasi, ya, kemudian eksternalisasi, dan kemudian oh kamu punya ini ya, kamu punya ini, saya nggak punya itu. Kenapa harus punya ini, punya itu? Orang yang punya ciri punya ini, punya itu harus menjadi pemimpin. Jadi Anda yang menjadi pemimpin, ya, seperti itu. Nah, itu contoh dari sosiokultural. Salah satu teori yang masuk dalam tradisi sosiokultural dari sekian banyak teori itu adalah sama, interaksionisme simbolik. Tetapi kalau di tradisi sosiopsikologis itu interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh George Herbert Mead. Sementara interaksionisme simbolik yang ada di dalam sosiokultural ini yang disampaikan oleh Blumer, ya, gitu ya. Jadi berbeda nanti. Nah, untuk tahu perbedaannya silahkan Anda buka buku Littlejohn dan Voss, begitu ya. Tradisi sosiokultural itu menaungi juga banyak teori-teori komunikasi. Salah satu diantaranya teori adaptasi budaya, misalnya oleh siapa namanya, saya lupa, termasuk di dalamnya phase negotiation, itu adalah termasuk dalam tradisi sosiokultural. Semua itu silahkan Anda lihat dalam buku yang ada dalam Littlejohn dan Voss. Baik, kita lanjutkan kedua tradisi yang terakhir, yaitu tradisi kritik dan tradisi retorika. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pemetaan teori komunikasi. Baik, kita ke tradisi kritik. Tradisi ini dipengaruhi oleh karya-karya Eropa, Frankfurt School, Birmingham, kemudian Prancis termasuk di dalamnya, kemudian feminis Amerika, kemudian kajian postmodern dan kajian postkolonialisme, ya, postkolonialisme. Nah, gagasan utama dari tradisi ini berusaha memahami sistem yang mapan yang mendominasi, ya, dengan pandangan tertentu. Nah, Anda pernah saya ceritakan tentang bagaimana iklan itu melakukan yang namanya penetrasi kepada kita tentang yang namanya perempuan cantik, ya. Semua iklan kecantikan itu akan menampakkan perempuan yang berkulit putih, ya, sehingga putih dalam pengertian bersih, ya, bersih putih begitu. Nah, atau kita sering kaum laki-laki itu mengatakan bening, ya, itu ya, sehingga terkonstruksi di kepala kita tentang perempuan cantik. Padahal perempuan cantik itu berbeda-beda di wilayah, di masing-masing wilayah. Nah, itu yang dikatakan bahwa bagaimana, ya, teori ini, tradisi ini memahami sistem yang mapan. Misalnya sistem kapitalis, ya, tadi ya, kapitalis tentang produk kecantikan yang melakukan penetrasi melalui periklanan tentang perempuan cantik, ya. Nah, jadi perempuan cantik itu tidak kontekstual lagi, tetapi bersifat universal. Nah, kemudian yang kedua, ya, gagasan utama dari tradisi ini adalah dia mengungkap, ya, kondisi sosial yang menindas melalui ilusi-ilusi ideologi untuk tujuan mempromosikan yang namanya emansipatoris, ya, emansipasi, maaf. Jadi maksudnya gini, sama tadi contohnya, ya, dalam yang namanya periklanan, ya. Kemudian dalam periklanan itu kita menganggap bahwa dunia iklan itulah yang benar, ya. Kita dipenuhi oleh gagasan-gagasan dunia yang ditawarkan di dalam iklan, sehingga kita hidup dalam yang namanya false consciousness, ya, kesadaran palsu, ya, atau kita bisa jadi hidup dalam dunia simulakra, ya. Jadi akhirnya dunia simbol yang menjadi rujukan kita bukan esensi tetapi eksistensi, seperti itu. Jadi ini adalah gagasan yang kedua dari tradisi kritik, yaitu mengungkap false consciousness
yang ada di dalam masyarakat dan kemudian mengatakan bahwa Anda sudah terbius oleh hal-hal tersebut, begitu ya. Maka sadarlah. Nah, itu apa namanya? Gagasan yang keduanya. Kemudian yang ketiga bahwa dia menciptakan kesadaran untuk menggabungkan yang namanya teori dan tindakan, sehingga ya dia menghubungkan antara teori dan tindakan, sehingga hasil penelitian yang dia hasilkan itu tadi yang saya katakan ya, bukan hanya sekedar kemudian itu menjadi yang namanya kajian ilmiah, tetapi juga punya manfaat yang namanya manfaat praktis, yaitu tadi manfaat emansipatoris, menyadarkan orang tentang kekeliruan di dalam memahami realitas, ya. Nah, berdasarkan gagasan yang ketiga ini, ya, maka sering dikatakan bahwa tradisi kritik ini memperjuangkan yang namanya kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau termarginalkan, ya, termarginalkan. Itu tentang tradisi kritik, ya. Ada banyak teori di bawah teori tradisi kritik, misalnya ekonomi politik mazhab Frankfurt, ekonomi politik mazhab Marx, gitu ya. Kemudian apalagi tadi yang saya sudah sebut, ya, simulacrum, ya, teori feminis, kemudian muted theory, ya, itu ada di dalam yang namanya tradisi kritik ini. Yang terakhir itu adalah tradisi retorika. Nah, tradisi ini dihubungkan dengan seni untuk melakukan persuasi dengan menggunakan simbol-simbol, ya. Jadi apa yang dimaksud persuasi itu membujuk, ya, membujuk dengan menggunakan simbol. Nah, Anda tentu pernah bertemu, kalau sekarang enggak ya, tapi zaman-zaman dulu itu, walaupun dia bukan seorang perawat, ya, tetapi di mall atau di swalayan dulu, ya, apa sih namanya tuh, kayak semacam Giant gitu ya, dulu Hero, kemudian apalagi banyak ya yang namanya supermarket itu, kemudian di counter penjualan susu gitu ya, salesnya atau apa namanya tuh, yang melayani kita di sana itu berbaju putih. Dia enggak ini ya, tetapi kita mengasosiasikan bahwa itu adalah seorang perawat. Kemudian seorang ibu sini ini mau memilih susu, ya, ini Bu, pilih susu ini dengan komposisi ini, Nah, simbol yang ditampilkan tadi berpakaian putih itu secara tidak langsung mempersuasi kita, nih orang kayaknya suster nih, padahal bukan suster, gitu ya. Dia tahu betul, kalau begitu pilih deh susu yang dia tawarkan. Nah, itu yang saya sebut tadi, yang kita sebut sebagai seni persuasi dengan menggunakan simbol. Atau ada orang dulu zaman yang namanya penipuan, ya, datang bawa truk ke rumah kita, ke rumah orang kaya yang ada cuma pembantunya, kemudian dia pakai dasi, dia pakai jas, kemudian mengatakan bos di kantor minta supaya alat-alat di dalam mebel-mebel di dalam rumahnya ini akan diganti supaya nanti mebel barunya itu bisa masuk, maka mebel lamanya ditarik dulu. Dia angkut semua, si pembantu asisten rumah tangga ini percaya karena tadi ya pakai jas, pakai dasi. Oke, ambil aja Pak. Tahu-tahu itu adalah penipu atau perampokan secara halus. Itu yang pertama dalam tradisi retorika. Nah, yang kedua, ada beberapa unsur atau ada tiga unsur di dalam yang namanya retorika. Ada 3 aspek ya yang dilibatkan dalam yang namanya retorika. Yang pertama itu seorang retor, ya, pengguna simbol. Saya ini sekarang adalah retor, ya, pengguna simbol, atau kita dalam komunikasi sering disebut sebagai komunikator atau sumber, gitu ya. Di tradisi retorika disebutnya retor. Kemudian dia menciptakan sebuah teks, ya, disebut sebagai artefak. Teks itu bisa verbal, bisa non-verbal, bisa tertulis, bisa secara oral, ya, seperti itu.
untuk halayak dalam ragam situasi. Jadi dia akan menggunakan teks atau artefak, ya, dan untuk ragam situasi. Artinya ini akan berbeda-beda, ya, simbol-simbol atau artefak-artefak yang digunakan. Yang ketiga, dalam tradisi retorika ini ada 5 konsep kunci dalam yang namanya retorika. Yang pertama itu adalah penemuan. Apa yang ditemukan? Ditemukan itu adalah ide, ya. Setelah menemukan ide, kemudian ada yang disebut sebagai menyusun, ya, penyusunan. Menyusun ide itu dalam bentuk artefak tadi, ya. Kemudian menentukan gaya, ya. Nanti ada gaya yang disampaikan secara tanpa teks, ada dengan teks, ada yang mulai dari umum dulu ke khusus, ada yang khusus dulu baru ke umum, begitu ya, macam-macam gayanya, ya, gaya. Nah, kemudian penyampaian, ya, penyampaian. Apakah dengan berapi-api, ya, apakah dengan kalem, ya, macam-macam seperti itu. Ya. Apakah dengan informasi, apakah dengan cara motivasi dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir, jangan lupa, itu adalah daya ingat. Jadi seorang retor itu harus memiliki daya ingat tentang ide-idenya itu. Saya berikan contoh, misalnya saya pernah jadi host, ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan, begitu ya, dan saya udah ungkap pada saat diskusi itu akan dimulai, begitu ya. Tapi karena, ya, saya punya kebiasaan itu selalu menulis, begitu ya, tulisan saya tertinggal waktu itu, ya. Saya hanya ingat pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 4, pertanyaan kelimanya saya lupa. Walaupun di awal saya udah ungkap bahwa saya akan bertanya tentang hal ini, ya. Itu pentingnya tentang daya ingat. Nah, itu adalah 7 tradisi yang akan Anda lihat dalam pengelompokan teori komunikasi. Jadi di dalam mengkaji yang namanya gejala komunikasi, 7 tradisi ini Anda bisa gunakan. Tetapi Little John dan Vos itu kemudian, ya, setelah menjelaskan tentang 7 tradisi itu, kemudian mengatakan 7 tradisi itu bisa dipetakan berdasarkan apa, katanya? Berdasarkan topik yang dikaji, ya, berdasarkan topik yang dikaji. Apa saja topik yang dikaji itu? Yang pertama, topik tentang pelaku komunikasi. Ada yang menyebutnya sebagai aktor, tadi sumber, ada yang juga yang menyebutnya sebagai komunikator. Silahkan, tetapi Little John mengatakan pelaku komunikasi. Yang kedua, topik yang kedua adalah pesan, ya, pesan. Di sini segala macam pesan, termasuk simbol, tanda, dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah percakapan, topik tentang percakapan, ya, topik tentang percakapan. Yang keempat, mirip-mirip tetapi agak berbeda, ini biasanya selalu teorinya teori komunikasi antar pribadi, itu adalah hubungan. Jadi percakapan kemudian hubungan ini bisa menggunakan teori antar pribadi. Topiknya ini, ya, agak-agak beda tipis tetapi berbeda. Nanti Anda lihat bahwa ternyata teorinya pun akan berbeda. Yang selanjutnya adalah topik tentang kelompok, ya, topik tentang kelompok, kemudian topik tentang organisasi, kemudian media, yang terakhir itu masyarakat dan budaya. Itu adalah topik di dalam kemudian nanti tradisi. Peta ini ditampilkan dalam bentuk tabel, silahkan Anda lihat tabel berikut ini. Oke, berdasarkan 3 tabel tersebut, semoga Anda bisa melakukan pemetaan terhadap teori komunikasi berdasarkan tradisi dan topik kajian, sehingga nanti memudahkan Anda untuk memilih teori sesuai dengan gejala yang Anda teliti. Sekian, terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Salam.